Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang dirangkaikan dengan taklim kita insyaallah pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kami akan mengangkat satu pembahasan tentang tazkiyatun nafs yang kami ambil dari ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat ke-19 sampai ayat yang ke-24. Surah Ar-Ra'd ayat ke-19 hingga 24. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah orang yang mengetahui bahwasanya yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad dari Tuhanmu
mengetahui kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran? Apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran? Ini pertanyaan jamaah sekalian tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena ini pertanyaan sudah jelas jawabannya. Ya, apakah sama kata Allah orang yang mengetahui kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang bersumber dari Allah, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran? Jawabannya tentu tidak sama. Ya, jawabannya semua orang sepakat tidak sama. Inilah yang disebut dengan istifhamu takriri namanya, istifham takriri. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sudah jelas jawabannya. Ya, la yastawiyan, maka tidak akan sama. Ya, jadi orang yang mengetahui kebenaran, memahami kebenaran dan mengamalkannya tidak akan sama dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran, yang tidak paham kebenaran, apalagi mengamalkan kebenaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ya sangat jauh perbedaannya. Ibaratnya perbedaan antara langit dan bumi. Begitu jauh sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perkara dunia saja, Pak. Ini perkara agama ya. Perkara agama. Yang mengetahui agama, yang memahaminya dan mengamalkannya tidak akan sama dengan orang yang tidak paham agama. Tidak akan sama dengan orang yang tidak mengamalkan agama. Perkara dunia saja, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam masalah dunia pasti tidak sama. Ya, contoh misalnya, orang yang ahli montir tahu tentang perbengkelan, ya, ketika diperhadapkan dengan sebuah motor atau mobil, karena dia ahlinya maka dia akan mudah menyelesaikan itu. Tapi kalau kita serahkan mobil yang rusak, motor yang rusak kepada ahli pertanian atau ahli kedokteran, maka tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena bukan bagiannya. Karena dia tidak mengetahui masalah itu. Apatah lagi perkara agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara agama lebih daripada itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan orang yang tidak paham agama adalah orang yang buta. Orang yang buta. Di sini disebutkan, kaman huwa a'ma, apakah sama dengan orang yang buta? Berarti orang yang tidak paham agama itu Allah perumpamakan sama dengan orang yang buta. Coba kita lihat orang yang buta bagaimana. Ya, berjalan susah. Ya, begini susah. Apatah lagi orang yang buta agama. Jamaah sekalian, buta di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak dia akan lebih buta lagi. Sebagaimana
Disebutkan dalam ayat yang lain, ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an. Siapa yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, nanti di akhirat dia mengatakan, ya Rabbku, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Kadzalika idza atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah tatkala telah datang ayat-ayatku, Al-Quran, peringatanku kepadamu, engkau meninggalkannya, engkau melupakannya, engkau berpaling darinya. Kadzalikal yawma tunsa. Maka kata Allah, maka pada hari ini kamu pun dilupakan. Allah pun melupakannya, membiarkannya dia dalam keadaan buta. Siapakah yang bisa menolong kita pada hari akhirat selain Allah? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan pada hari akhirat kelak. Tidak ada perlindungan pada saat itu melainkan perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelajaran, ya, sesungguhnya orang-orang yang bisa membedakan mana dua kondisi ini yang terbaik, apakah orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu, maka itu hanya bisa dipahami, hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, hanya memiliki jiwa yang bersih, hanya memiliki pikiran yang lurus, hanya memiliki akal-akal yang murni, akal-akal yang sehat. Adapun akal yang kotor, akal yang rusak, hati yang rusak, maka tidak bisa membedakan mana itu orang-orang yang siapakah orang-orang yang berilmu dan siapakah orang-orang yang tidak berilmu. Maka mereka samakan semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapakah orang-orang yang dikatakan ulul albab. Ulul albab itu artinya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki pikiran yang lurus. Siapakah itu? Ini jawabannya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Alladzina yufuna bi ahdillah. Yang pertama, orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Orang-orang yang menepati janjinya sesama umat manusia, khususnya sesama umat muslim. Janji apa? Apakah kita punya janji dengan Allah? Iya, kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya apa? Yaitu kita berjanji kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam rahim kita mengatakan, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka arwah-arwah mengatakan bala syahidna. Demikianlah, benar engkau adalah Tuhan kami. Jamaah sekalian, itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang dikatakan ulul albab, ya, adalah orang-orang yang menepati janjinya. Tatkala dia sudah berjanji dengan Allah, mengatakan, ya Allah Tuhan kita, satu-satunya yang berhak kita sembah, ibadahi, maka harus kita tunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah janji sebenarnya. Itu ikatan sebenarnya. Jadi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya itulah ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk diagungkan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya yang berhak menjadi panutan, ikutan hanyalah Rasulullah SAW sebagai hamba dan utusan Allah SWT. Sebenarnya dua kalimat syahadat ini adalah perjanjian kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah perjanjian ini bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan, sebagaimana kita setiap tahiyat, ya, tahiyat awal atau tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebenarnya perjanjian yang selalu kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi membuktikan, ya, pengamalan kesehari-harian dari ucapan yang kita ucapkan itu. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciri yang pertama, ya, ciri ulul albab, ya, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki hati adalah orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menunaikan janjinya kepada Allah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang berhak kita ikuti, yang berhak kita ikuti. Oleh karenanya jamaah sekalian, menuntut kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan cuma sekedar kita mengatakan saya adalah pengikut Rasulullah, saya adalah umat Rasulullah, tetapi membutuhkan bukti. Apa buktinya kita sebagai umat Rasulullah? Apa buktinya kita sebagai umat Rasulullah, pengikut Rasulullah SAW? Membutuhkan bukti yang nyata, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah bentuk perjanjian kita, jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada kaummu, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah pun cinta kepada kamu, dan Allah pun mengampunkan dosa-dosa kamu. Berarti jamaah sekalian, ya,
perjanjian kita kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah perjanjian kita sesama umat manusia. Ya. Janji apa? Iya, kalau kita punya janji dengan orang. Contoh misalnya, kita berjanji untuk datang. Ya. Kalau kita berjanji, sudah janjian dengan orang untuk ketemu, untuk rapat misalnya, atau untuk apa saja, ada perjanjian kita dengan orang, tunaikan itu janji. Kecuali kalau ada uzur. Misalnya karena sakit, tiba-tiba ada urusan mendadak. Selama kita tidak ada uzur syar'i, maka kita wajib menunaikan perjanjian kita dengan orang. Contoh lagi apa? Utang piutang. Kalau kita punya utang dan kita berjanji, ya, saya pinjam uang 1 juta. Insya Allah bulan depan saya bayar. Ini kita berjanji. Kalau kita ada dana, segera lunasi. Jangan lagi ditunda-tunda pembayaran. Ya, jangan lagi ditunda-tunda pembayaran. Disebutkan dalam hadis Nabi, orang-orang yang mampu membayar utangnya lalu mengulur-ulur pembayarannya, apa kata Nabi? Itu adalah bentuk kezaliman. Menunda, bukan berarti tidak membayar, sekedar menunda saja. Ditunda saja pembayaran, padahal ada uangnya, mampu membayar. Lain ceritanya kalau dia ketika itu tidak ada uangnya, ya itu dimaafkan, boleh dikasih lagi tenggang waktu, ada dananya. Kenapa tidak membayar? Kata Nabi, matul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar utangnya, namun dia menunda-nunda pembayarannya, padahal dia mampu, kata Nabi, itulah bentuk kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman. Jadi perjanjian ada 2, perjanjian kita dengan Allah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dan perjanjian kita dengan sesama manusia. Ya, kalau kita berjanji, ya, termasuk dalam masalah utang piutang, maka kita harus tunaikan janji kita. Jamaah sekalian, termasuk juga kalau kita bernazar, misalnya kalau saya sembuh, ya Allah, kalau saya sembuh, ya Allah, saya bernazar kepadamu, ya Allah, untuk puasa misalnya 2 hari atau 3 hari. Itu wajib kita tunaikan nazar kita, karena nazar kita nazar kebaikan, itu puasa. Kecuali kalau nazarnya kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan itu nazar karena kemaksiatan. Tapi selama itu nazarnya kebaikan seperti puasa, mau bersedekah, itu maka wajib ditunaikan. Itu maksudnya jamaah sekalian. Ciri yang pertama, ciri ulul albab, orang yang berakal, adalah orang yang menepati janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap manusia. Jadi jamaah sekalian, dikatakan ulul albab, orang yang berakal, ya, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar komputer, pintar mengaplikasikan teknologi. Kalau mengaplikasikan teknologi dan seterusnya, orang-orang kafir lebih pintar daripada kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan, ya, kepada kita satu pengetahuan, siapakah orang yang cerdas itu, siapakah orang yang berakal itu. Ya, jamaah sekalian, yang pertama adalah orang yang menepati janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap manusia. Yang berikutnya, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak membatalkan janjinya. Jadi beda ya, bedakan. Menepati janji itu satu, yang kedua tidak membatalkan janji. Kau sudah berjanji, jangan dibatalkan.
Itu maksudnya. Kalau sudah Anda berjanji, jangan dibatalkan. Baik perjanjian kita dengan Allah atau perjanjian kita dengan manusia, jangan lagi dibatalkan. Jamaah sekalian, jangan dibatalkan. Harus kita konsisten. Ya, harus kita konsisten dengan atau komitmen dengan janji kita, baik terhadap Allah ataupun terhadap manusia. Yang ketiga, ciri-ciri ulul albab, orang-orang yang berakal adalah yaitu orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa maksudnya jemaah sekalian? Yaitu apa? Ini juga kata ulama terbagi menjadi dua. Yaitu orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Allah, namanya hubungan vertikal kita ke atas. Ya, berarti ciri-ciri orang yang berakal adalah orang yang menyambung hubungannya dengan Allah. Jamaah sekalian, orang yang menyambung hubungannya dengan, tidak putus dia dengan Allah. Ya, senantiasa mengingat Allah, senantiasa mengharap kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, itu yang menyambung. Dan dia tidak memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah yang vertikal, ada yang horizontal, yaitu hablum minan nas. Jadi dua. Ciri-ciri ulul albab adalah orang yang menyambung hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Tidak cukup, harus hablum minan nas juga. Jadi dua-duanya berjalan. Iya. Jadi dua-duanya berjalan. Artinya hablum minan nas apa? Yaitu kita menjaga hubungan baik dengan manusia, terkhususnya kepada umat muslim, terkhususnya lagi kepada keluarga kita dan kerabat kita. Ya, itu yang dikenal dengan silaturahim. Apa itu rahim? Artinya menyambung hubungan kekeluargaan. Ya, jangan sampai kita sesama keluarga tidak baku kenal. Jangan sampai kita sama baku sepupu, om tante tidak baku kenal. Iya, harus kita kuatkan ini. Meskipun cuma sepupu 10 kali, selama masih ada hubungan nasab, itu harus disambung. Apalagi baku musuh, nauzubillah. Jangan sampai kita baku saudara, baku musuh. Itu ada yang terjadi juga. Jamaah sekalian, hanya persoalan tanah lah, persoalan warisan lah, akhirnya anak sama orang tua bermusuhan, anak sama tante sama om bermusuhan, sama keponakan, sama sepupu sekali, hanya karena masalah tanah, hanya masalah-masalah pribadi. Ini tidak dibenarkan jamaah sekalian. Kita harus menyambung. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian ciri-ciri ulul albab yang keempat adalah wa yakhshawna rabbahum, yaitu mereka-mereka yang takut kepada Allah. Ya. Apa maksudnya takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada Allah, itu berarti kita semakin dekat kepada Allah. Beda kita kalau takut sesama manusia. Kalau kita takut terhadap manusia, maka kita akan menjauh dari manusia. Itu maksudnya. Kalau kita takut kepada binatang, maka kita akan menghindar dari binatang, menjauhkan diri daripada binatang. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, bukan berarti kita semakin menjauh dari Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Itulah maksudnya kita takut kepada Allah. Ya, semakin dekat kita kepada Allah. Itu maksudnya apa?
Apa maksudnya? Semakin dekat. Semakin dekat kita kepada Allah, berarti semakin takut kita kepada Allah. Semakin jauh kita dari Allah, berarti semakin kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan ulul albab adalah orang yang takut kepada Allah. Berarti konsekuensinya orang yang semakin dekat kepada Allah. Apa maksudnya itu, Ustaz? Orang yang semakin dekat kepada Allah, yaitu orang yang semakin dekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan. Itu maksudnya. Itulah yang disebut dengan takwa. Ya, itu dengan takwa. Ya. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1 2 3 4. Yang kelima. Ciri yang kelima adalah wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka-mereka yang takut kepada hari penghisapan yang buruk nanti pada hari akhirat. Jadi ciri-ciri ulul albab yang kelima ini adalah orang yang takut terhadap penghisapan, hari hisab, hari yaumul hisab, penghisapan amal pada hari akhirat. Dan inilah harus kita yakini jamaah sekalian, bahwasanya ada namanya hari penghisab. Apa itu hari penghisab? Hari perhitungan amal. Jadi amal kita akan dihitung oleh Allah. Amal kita akan ditimbang oleh Allah. Kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah nanti, dan tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Tidak ada penerjemah. Kita langsung berbicara dengan Allah. Langsung Allah yang menghisap kita. Jamaah sekalian. Dan ciri-ciri ulul albab adalah orang yang takut terhadap hari perhitungan amal nanti pada hari akhirat. Yang berikutnya yang keenam, ciri-ciri ulul albab adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya. Iya. Yang keenam, apa? Orang-orang yang bersabar. Tapi sabarnya apa? Semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah. Karena ada juga orang yang sabar, Pak. Sabarnya bukan karena mencari ridho Allah, hanya ingin berbangga-bangga. Ini dikatakan saya kuat. Iya, hanya ingin berbangga-bangga. Bukan itu yang dimaksud, tapi sabar yang semata-mata mencari ridho Allah dan mengharap pahala di sisinya. Iya, tidak mengharap apa-apa. Dan sabar, kata ulama, terbagi menjadi 3. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, yang ketiga sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. 3 sabar ini, dan kesemuanya semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari dunia, bukan untuk mencari pujian, iya, tetapi semata-mata mencari ridho Allah dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi yang ke-8 ini adalah orang yang berinfak. Yang ke-8 adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat, memperhatikan waktu-waktu sholat, memperhatikan rukun-rukun sholat, memperhatikan wajib-wajib sholat, memperhatikan sunnah-sunnah sholat, memperhatikan kekhusyuan sholat. Inilah orang yang dikatakan menegakkan sholat, bukan cuma sekedar menunaikan sholat. Jadi bisa dibedakan antara menunaikan sholat dengan menegakkan sholat. Kalau menunaikan sholat cuma sekedar yang penting selesai sholat, hanya sekedar rutinitas belaka, hanya sekedar formalitas, yang penting saya sholat, terserah.
mau bagus kah, mau tidak bagus kah. Ini namanya orang yang sekedar menunaikan salat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi orang yang yuqimunas shalah, dia betul-betul dia tegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Dia perhatikan waktu-waktunya, dia perhatikan rukun-rukunnya, bahkan dia perhatikan kekhusyuan dalam salatnya. Yang kesembilan adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya yang Allah telah berikan rezeki kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, jamaah sekalian, banyak ayat selalu Allah menggandengkan antara sholat dengan zakat atau infak. Ya, artinya jamaah sekalian, ini dua perkara, sholat dan zakat ini, ya, atau infak ini tidak bisa dipisahkan, karena Allah senantiasa menggandengkan ini. Contoh dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian hartanya. Ini disambung lagi salat dan infak. Di ayat ini juga dalam surah Ar-Ra'd juga menggandengkan antara salat dan infak atau zakat. Ini menunjukkan jemaah sekalian, seolah-olah tidak sempurna kita punya salat kalau tidak berzakat. Iya, tidak sempurna kita punya salat kalau kita tidak berinfak. Itu maksudnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yang ke-9 ya, atau yang ke-10, ciri-ciri ulul albab adalah orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Artinya membalas keburukan dengan kebaikan. Wah, ini berat ini, Pak. Berat sekali ini. Orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itulah ciri-ciri ulul albab. Di mana-mana kalau orang berbuat buruk kepada kita, biasanya kita balas juga dengan keburukan. Iya, biasanya begitu orang. Tapi ulul albab tidak. Ketika orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan perbuatan baik. Orang mencela kita, kita balas dengan perbuatan kata-kata yang baik. Ini jamaah sekalian ciri-ciri ulul albab. Ada 10. Ya, 10 mudah-mudahan 10 ini bisa kita amalkan. Ya, insya Allah tidak ada yang mudah, yang susah selama kita ada kemauan untuk mengamalkannya. Insya Allah 10 sifat karakteristik ulul albab ini, orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berakal, insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa ganjarannya? Ada ganjarannya, jamaah sekalian. Ganjarannya adalah mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah. Allah berikan janji. Siapa yang memiliki ke-10 sifat ini, Allah akan berikan kepadanya tempat yang terbaik. Apa yang dimaksud adalah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik dibandingkan surga. Karena itu tempat yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Ya, yadkhulu ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan ulul albab ini akan bertemu dengan siapa? Akan berkumpul nanti di surga dengan bapak-bapak mereka, dengan ibu-ibu mereka, dengan nenek-nenek mereka, dengan kakek-kakek mereka, dengan istri-istri mereka, dengan suami-suami mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dengan cucu-cucu mereka, dengan anak-anak mereka, dengan cicit-cicit mereka akan ketemu lagi. Coba bayangkan, tatkala kita bertemu dengan orang tua kita di dunia ini, bertemu dengan nenek kita, bertemu dengan kita punya cucu, dengan istri kita, suami kita bertemu, dan Allah pertemukan kembali yang kedua kalinya. Ya, itulah pertemuan yang kedua kali, itu pertemuan yang luar biasa ketika itu. Karena apa? Itulah pertemuan yang kekal abadi. Kekal, tapi syaratnya apa?
Syaratnya apa? Kapan ketemu? Kalau mereka adalah orang-orang yang soleh. Itu maksudnya. Karena Allah mengatakan, wa man sholaha, siapa yang soleh dari orang-orang tua kita. Orang tua kita yang soleh, bapak kita yang soleh, ibu kita yang soleh, kita akan ketemu lagi nanti di surga dengan mereka. Kakek kita yang soleh, nenek kita yang soleh, kita akan ketemu juga. Kalau kita soleh, itu maksudnya. Kalau kita soleh, kita akan ketemu juga dengan orang-orang soleh. Seperti apa? Seperti nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, bahkan istri-istri kita. Tapi syaratnya istri kita harus soleh. Tapi syaratnya seandainya kita istri, suami kita harus soleh juga. Baru kita akan ketemu. Beda dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu punya istri namanya Asia. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, tapi tidak akan ketemu di surga nih. Di dunia ada suami istri. Kenapa tidak ketemu di surga? Karena Fir'aun bukan orang yang soleh, orang yang toleh. Toleh itu bahasa Arabnya toleh, artinya orang yang bejat, orang yang jahat, toleh. Kalau soleh itu orang yang baik. Tidak akan ketemu. Kenapa? Karena Fir'aun orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang musyrik, akan ditempatkan di neraka. Sedangkan istrinya yang bernama Asia, orang yang beriman, orang yang soleha, istri yang soleha. Iya, di mana dimasukkan? Dimasukkan ke dalam surga. Kalau gitu Ustaz, siapa suaminya? Tidak mungkin Fir'aun kembali ketemu sebagai suaminya, tidak mungkin. Karena Fir'aun ini orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang musyrik. Siapa istri suaminya Asia nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallam, Asia akan menjadi istri Rasulullah SAW di surga nanti. Jamaah sekalian. Jadi kita harus yakin ini. Kalau kita ingin ketemu dengan istri-istri kita, wahai para suami, kalau kita ingin ketemu dengan istri-istri kita nanti di akhirat kelak, kekal abadi selama-lamanya, maka istri kita harus soleha. Sebaliknya, wahai para istri, wahai para ummahat, para istri, jika kalian antunna mau bertemu dengan suami-suamita di akhirat kelak, maka suamita juga harus menjadi orang yang soleh, sebagaimana anti menjadi orang yang solehah. Begitu. Wahai para bapak yang punya anak, ya tentu semua kita ingin punya anak kan? Tentu kita semua ingin punya anak. Tentu kita akan ingin ketemu nanti dengan anak-anak kita di akhirat. Tetapi syaratnya anak-anak kita harus orang soleh juga. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya, harus juga orang yang soleh juga. Baru bisa ketemu nanti di. Coba bayangkan. Ketemu orang tua kita, ketemu nenek kita, kakek kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, sama cucu-cucu kita semua ketemu semua. Wah, subhanallah, kita reuni kembali. Reuni. Iya, bertemu lagi. Jadi ini bukan khayalan. Ini bukan cerita dongeng. Nanti kita rasakan nanti kalau kita sudah masuk surga. Oh, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz. Saya juga menyampaikan Al-Quran. Bukan penyampaian dari saya. Saya cuma hanya menyampaikan dari pernyataan Allah dalam Al-Quran. Harus kita imani bahwasanya kita akan satu keluarga, kita akan ketemu lagi selama keluarga itu keluarga yang soleh dan soleha. Demikianlah jamaah sekalian. Kemudian maaf sedikit lagi, apa closingnya? Ya, closingnya ini penting sekali closingnya jamaah sekalian. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Maka ketika satu keluarga itu masuk semua, neneknya masuk semua ke dalam surga, kakeknya, cicitnya, suaminya, istrinya, ibu bapaknya masuk semua, satu keluarga, beberapa keturunan masuk semua di surga, maka setiap malaikat dengan jumlah yang banyak masuk setiap pintu-pintu surga, berdiri di pintu surga, dia mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum, selamatlah atas kalian, selamatlah atas kalian. Karena apa? Jamaah sekalian, ada ini closing yang paling penting. Bima sabartum, karena kalian telah bersabar. Jadi kuncinya bersabar. 10 tadi ini yang saya sebutkan itu baru bisa terlaksana kalau kita landasi dengan kesabaran.
Landasi dengan kesabaran ini. Bersabar. Dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan kita terburu-buru, bersabar. Jangan kita putus asa, bersabar untuk mewujudkan 10 tadi karakteristik ulul albab. Itulah sehingga apa kata malaikat? Salamun alaikum, kalian telah selamat karena kalian telah bersabar. Berarti kuncinya harus bersabar. Jamaah sekalian, fa ni'ma uqbar dar, maka sebaik-baik tempat kembali adalah surga Allah. Itulah tempat-tempat kembali yang terbaik. Bukan hotel, bukan rumah kita di dunia ini, bukan rumah kita di Carangki yang bertingkat-tingkat. Bukan itu tempat yang tempat kita kembali yang terbaik, tetapi yang terbaik adalah surga Allah, karena itu kekal abadi. Adapun tempat kita di dunia ini, di Carangki ini, di Maros ini akan kita tinggalkan. Suka atau tidak suka, mobil kita, rumah kita, istri kita, semua akan kita tinggalkan. Tetapi kita akan insya Allah akan ketemu lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala jika keluarga kita adalah keluarga yang soleh dan soleha. Demikianlah jamaah sekalian apa yang bisa sampaikan. Bagaimana Ji? Apa buka tanya jawab? Oh cukup ya. Oh minta maaf saya tidak perhatikan. Saya kira masih ada waktu untuk buka sesi tanya jawab. Insyaallah lain kali kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf ya karena waktu sudah habis, sudah masuk waktu sholat isya. Saya mohon maaf tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan, khususnya pribadi kami bisa kita amalkan dan kita termasuk ulul albab yang memenuhi 10 kriteria yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Silakan kita buka kembali Al-Qur'an kita, tafsir kita, terjemahan kita, surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24 tentang ciri-ciri karakteristik siapakah itu ulul albab, orang-orang yang berakal. Demikianlah yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan godaan setan yang terkutuk dan kebodohan ilmu saya. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.